Hai, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan mendengarkan kisah yang berjudul, Wanita Cantik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama. Oh ya, untuk yang belum subscribe, dipersilakan ya. Namaku Joni, biasa disapa Jo. Saat ini usiaku 25 tahun. Aku sudah 4 tahun tinggal menetap di rumah pamanku. Pamanku ini adalah anak bungsu, adik laki-laki satu-satunya mamaku. Usianya lebih tua 5 tahun dari diriku. Namanya Bondan. Aku biasa menyapanya paman, walaupun usia kami bertaut hanya 5 tahun. Aku tetap menghormati dirinya. Pamanku ini memiliki seorang istri yang dinikahin 2 tahun lalu. Nama istrinya Yurika. Usianya lebih muda dariku, yakni 23 tahun. 4 tahun lalu, aku pindah dari kota kecilku. Setelah lulus dari perguruan tinggi di kotaku, aku mencoba mencari peruntungan di kota besar, yakni kota Jakarta. Kebetulan pamanku tinggal di kota Jakarta. Rumahnya di komplek perumahan. Aku bekerja di salah satu bank swasta di bagian perkreditan. Sedangkan pamanku bekerja sebagai konsultan pajak di bagian arsip. Malam itu, hujan sangat lebat mengguyur kota Jakarta bagian utara. Kulihat jam di dinding sudah menunjukkan jam 10 malam. Aku masih di ruang depan menonton acara favoritku di TV kabel. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar paman. Suara itu seperti suara pertengkaran antara paman dan istrinya. Beberapa bulan ini, tepatnya 8 bulan, paman jarang pulang ke rumah. Hari ini paman pulang ke rumah setelah 5 hari menginap di rumah salah satu rekan kerjanya yang bernama Gino. Dulu Gino sering menginap di rumah ini sebelum paman menikahin Yurika. Keakraban mereka berdua sudah bukan rahasia lagi bagiku. Keinginan kakek dan nenek untuk mendapatkan cucu dari pamanlah yang membuat mama sebagai mak comblang. Mama mencarikan gadis-gadis calon istri paman, hingga akhirnya paman memilih Yurika, gadis anak teman baik mama yang bernama Tante Nova. Aku tetap menonton saat suara daun pintu kamar paman yang dibanting. Paman keluar dari dalam kamar menarik 2 koper dorong yang big size. Sejenak ia menatapku. Aku tersenyum padanya. Paman meletakkan 2 koper itu di tepian sofa, lalu ia menghempaskan tubuhnya ke sampingku. Paman berkata, paman mulai malam ini akan ke Surabaya dan tinggal di rumah Gino yang di Surabaya. Paman dan Gino membuka usaha baru di Surabaya, kami berdua sudah keluar dari perusahaan konsultan pajak itu. Paman sudah tidak tahan lagi tinggal bersama bibimu. Kau tahu toh maksud paman? Aku lalu berkata tanpa melupakan pria ini adalah pamanku yang kuhormati, iya paman. Mungkin keputusan paman ini adalah jalan keluar dari masalah pribadi paman. Aku paham paman. Paman tersenyum, wajah yang tadinya cemberut sudah berseri lagi. Kemudian ia berkata lagi, kau jagalah bibimu itu. Rumah ini sementara paman tinggalkan untukmu, bukan untuk bibimu. Kalau nanti bibimu kembali ke rumah orang tuanya, biarkan saja. Paman pergi sekarang ya. Itu suara mobil Gino di depan rumah. Dia datang menjemput paman. Kau jaga dirimu baik-baik ya. Aku mengangguk tanda iya padanya. Ku bantu paman memasukkan kedua kopernya ke dalam mobil Gino. Sebelum paman dan Gino pergi, ia masih sempat memberiku 2 buah kartu kreditnya dan sebuah kunci mobil. Katanya, ambillah 2 kartu kredit ini, kau pakailah untuk keperluanmu dan bibimu. Juga untuk pemeliharaan rumah ini. Paman tidak suka kalau rumah paman ini tidak terpelihara. Bila perlu, kau upah 1 pembantu. Oh ya, limit maksimal masing-masing kartu kredit ini 100 juta per bulan. Dan ini kunci mobil BMW paman, kau pakailah. Aku mengangguk dan menerima 2 kartu kredit dan kunci mobil BMW-nya. Jam dinding sudah menunjukkan jam 12 malam. Sudah hampir 2 jam paman pergi dari rumahnya sendiri bersama Gino. Gemuruh guntur dan petir sesekali berselang sahut menyahut. Lebat dan lama hujan mengguyur kota malam ini. Ku raih remote control untuk mematikan siaran di TV kabel. Suara isak tangis dari istri paman masih ku dengar, apalagi setelah ku matikan layar TV, suara tangis itu kembali ku dengar jelas. Mungkin pintu kamar paman yang terbuka itu membuat suara di dalam kamar paman terdengar jelas dari ruang depan. Aku pikir inilah saatnya aku beraksi. Wanita cantik itu masih juga menangis di meja riasnya. Dengan percaya diri, aku melangkah masuk ke dalam kamar paman. Tak lupa, ku kunci double daun pintu kamar. Anak kuncinya ku koncek di saku celana. Kataku pada wanita itu, apa yang ditangisin?
Pria itu sudah pergi jauh dari rumah ini. Wanita itu mendongakkan kepalanya, rambutnya nampak agak acak-acakan. Kedua matanya sembab, mata itu menatapku sendu. Bibir mungil yang selalu basah itu nampak cemberut. Berkatalah ia kepadaku, dia tidak mencintaiku. Kulayangkan pandangan mataku ke sekeliling ruangan kamar, beberapa botol parfum dan alat-alat rias berserakan di lantai. Kukatakan padanya, dia pergi dengan kekasihnya. Tubuhnya seorang pria, namun jiwanya seorang wanita. Wanita itu mengambil tisu dan melap wajahnya berkali-kali. Kemudian tisu bekas itu, ia lemparkan ke wajahku. Katanya, aku baru tahu 4 jam yang lalu. 2 tahun lebih dia menutupinya. Selama itu, aku tak sedikit pun curiga. Tisu bekas itu tepat mengenai hidungku. Aku menghela nafas lalu bertanya, setelah mengetahui hubungan pria itu dengan kekasihnya, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Wajah cantik itu kembali menatapku, berkatalah ia menjawab pertanyaanku, kau sekarang sudah berani menyapaku tanpa embel-embel bibi lagi. Kau mulai kurang ajar. Wanita itu bangun dari bangku riasnya. Ia mendekatiku. Aroma tubuhnya menerpa penciumanku. Bibir mungilnya meruncing, cuih. Segumpal air liur meluncur keluar dari mulutnya, menerobos keluar dengan lajunya di tengah bibir mungil yang meruncing itu. Air itu mendarat tepat di bibirku. Ia menatapku seakan tidak percaya. Air itu ku jilatin. Berkatalah ia padaku, kau brengsek. Ku diamkan sejenak. Lalu aku pun berkata, sejak pria itu pergi bersama kekasihnya, kau sudah bukan bibiku. Pria itu sudah tidak peduli padamu. Cintamu tiada artinya bagi pria itu. Sebelum meninggalkan rumah ini, di carport depan, pria itu sudah memberiku kuasa atas rumah dan mobilnya. Pria itu meminta kepadaku untuk memelihara kehidupanmu selamanya di rumah ini. Itu pun jika kau masih ingin berada di rumah ini berdua dengan diriku. Bila kau tidak mau, silakan kau pulang ke rumah orang tuamu. Wanita bertubuh sintal padat berisi itu menundukkan kepalanya. Cukup lama ia terdiam. Lalu ia berkata, aku ini istri sah pria itu. Aku belum bercerai dengan dia. Hartanya adalah hartaku juga. Kau yang harus pergi dari rumahku ini. Aku mulai muak melihat kekurang ajaranmu. Aku berdiri di hadapannya. Ku tatap jam dinding di kamar itu. Nampak jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang agak ke angka 1. Lebatnya hujan masih tetap menghujam atap-atap rumah termasuk di kediaman, sudah jam 1. Lebih baik ku tinggalkan wanita ini. Tak ada gunanya beradu argumen dengannya. Kemudian ku katakan kepadanya, terserah kau mau bilang seperti apa. Aku tidak memaksakan kehendak padamu. Mendengar kau barusan bilang kau istri sah pria itu hampir membuatku tertawa terpingkal-pingkal. Kau pikir aku tidak tahu jelas tentang pernikahan kau dan pria itu? Kau salah besar, berkata seperti itu padaku. Aku tahu jelas, pernikahan kalian berdua tidak tercatat di dalam KUA. Kalian hanya mengadakan acara pernikahan saja, tanpa engkau sadari, pria itu telah berbohong. Kau bukan istrinya yang sah karena kalian tidak ada akte nikah dari KUA. Bukankah begitu Yurika? Wanita cantik itu menunduk lagi. Setelah sunyi sejenak, wanita itu berkata, kau memanggil namaku. Kau juga mengancam diriku. Kau benar-benar pria brengsek. Kedua tangannya silih berganti memukul-mukul dadaku. Ku biarkan. Kemudian aku berkata, Ika sayang, baringlah terlentang di kasur empuk kita ini. Aku sudah tidak bisa bersabar lagi untuk mengambil milikku yang ada padamu. Wanita cantik itu hanya berkata, brengsek kau. Tubuh sintal berdada montok yang hanya terbalut kimono sutera berwarna pink tipis, perlahan merangkak di atas pembaringan. Suara hujan deras semalaman menemani peraduan kami. Ah, sudah pagi, sayang. Harum pandan ini membuatku gila. Lagi sayang? Nah, semua sekalian, akhir yang membengongkan. Cinta dan benci hanya sebatas pengertian. Semoga terhibur dan bermanfaat. Terima kasih untuk waktu, subscribe, komen, like dan share-nya ya. Dadah.